warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsia Panonci, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan Universitas Musamus Maroke. Kali ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 3 dengan materi pergeseran arah kesetimbangan di kelas 11 MIA. Ayo kita masuk ke dalam kelas. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu minta berdoa dulu sebelum pembelajaran kita. Siapa yang bisa pimpin doa? Oh ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita bersama. Oke, Ibu absen ya. Tolong dengar namanya. Oke, yang pertama Agam, Windy, Ulan. Oke, berarti hari ini berapa orang yang terakhir? 1 ya? Oke, alhamdulillah. Jadi kedepannya dipertahankan ya. Ya, oke. Sebelum mulai, Ibu minta kalian menyiapkan 1 lembar dulu. Kita akan mengadakan pretest atau kuis awal. Ayo. Jadi sistem kuisnya itu soal langsung jawab. Jadi ketika Ibu kasih soal, kalian Ibu beri waktu mungkin 1 menit untuk menjawabnya. Setelah itu next ke soal berikutnya. Kalau sudah habis waktunya, kalian kumpulkan. Sudah siap? Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Tuliskan saja. Langsung jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Ibu minta tolong ketua kelompok kumpulkan jawaban anggotanya. Ada yang tahu judul pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran kita ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Berdasarkan nomor 1 tadi, ada yang jawab benar? Jadi 4 ya. Konsentrasi, suhu, tekanan, volume. Oke, panci. Biasanya digunakan untuk memanas air. Nah, di sini panci ada apa ini? Tuh. Nah, kalau kita panaskan air, jadi kita masukkan air, kita tutup, kita nyalakan kompornya. Kira-kira apa yang terjadi di dalamnya? Mendidih. Setelah itu? Mengeluarkan uap. Apakah uapnya keluar? Yang keluar angkat tangan. Yang tidak? Kenapa kira-kira Meli? Tasingnya di penutupnya. Oke. Di baliknya sini. Oh iya. Kira-kira tasinganya jadi apa? Karena ada tekanan. Pintar. Atau yes, karena ada tekanan uapnya di dalam, maka ketika airnya mendidih maka akan menjadi uap ya. Nah, uapnya di sini akan tertahan seperti kata Mei. Dia akan menjadi uap, tapi lama-lama akan menjadi kembali air dan turun lagi ke dalam. Nah, untuk mengetahui apakah dia tetap atau tidak, itulah guna praktek kalian hari ini. Jadi kita mau tahu pengaruh tekanan tadi, apakah pergeseran kesetimbangan terjadi. Kalau dia sedikit, pergeserannya ke arah yang no. Yang banyak memberikan ke yang sedikit. Seperti itu. Jadi ini teori dasarnya. Sekarang kalian Ibu beri waktu untuk menyusun prosedur kerjanya. Sudah? Oke. Praktikum volume, alat yang pertama piring kaca, gelas kaca, bahan lilin, air berwarna, korek api, pewarna makanan. Prosedurnya pertama
pertama, siapkan lilin dan korek api. Hidupkan lilin menggunakan korek api dan letakkan di atas piring. Yang kedua, masukkan air berwarna ke dalam piring. Langkah selanjutnya, tutup lilin dengan gelas kaca. Amati apa yang terjadi. Oke, yang poin pertama pada prosedur bukan lilin saja yang disiapkan, tapi semua alat dan menyiapkan alat dan Jadi sekarang kita membuat jadwal proyeknya. Ada 3 perlakuan penting, yaitu menyiapkan alat bahan, baru melakukan praktikum, yang ketiga membuat laporan hasil praktikum. Jadi kalau dari 14.40 sampai 20 menit ke depan berarti jam 15.00. Oke, jadi jam 3 sudah selesai praktikumnya. Laporannya Ibu kasih waktu 10 menit boleh? Berarti 15.10 selesai semuanya. Sekarang siapkan alat bahannya, Ibu kasih waktu sampai 14.40. Silakan bergerak. Yang sudah aman alat bahannya bisa langsung praktek. Sekalian di video dulu ya. Alatnya satu persatu, baru bahannya, baru prosedurnya sesuai langkah kerja yang kalian sudah tuliskan. berhasil. Oke. Wah, one time. Kita coba ya. Silakan amati. Tulis. Amati ya. Satu orang yang menulis laporan hasil pengamatan. Dulu. Ada itu di bagian tabel ya, di LKPD ya, harus di laporan deh, laporan. Jadi hasil pengamatan dari proyek kami adalah air dingin, air yang bersuhu dingin perlahan-lahan akan naik ke atas. Ini membuktikan karena adanya kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu, yang mana air bersuhu dingin endoter dan air bersuhu ruangan exoter endoterm bergeser ke exoterm. Yang lain jangan ribut. Dan begitu pula sebaliknya. Nanti saya tanya loh. Kalau tidak bisa jawab, Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Masing-masing minimal 1 pertanyaan per kelompok. Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang terjadi jika kedua larutannya sama-sama air biasa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika kedua larutannya sama-sama air biasa? Maka kedua cairan tidak akan saling naik atau bergantian. ada kelompok 3, apa sudah mengerti? Kelompok 3 sudah mengerti? Yakin? Perkenalkan, nama saya Ketumula dari kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan temannya. Baiklah, saya akan memaparkan hasil praktikum kimia kelompok 1 yang berjudul konsentrasi. Ayo kalian lihat cepat, apakah kelompok 1 berhasil atau tidak? Coba jelaskan awalnya seperti apa sampai jadi seperti ini. Awalnya adalah ketika kita mengambil larutan merah dan biru 2 suntikan yang berukuran 2 mili, kita masukkan secara bersamaan, terjadinya kesetimbangan antara kedua larutan, yaitu warna merah dan biru sama. Merahnya di sini, birunya di sini. Terus
Setelah itu, larutan biru ditambahkan satu suntikan yang berukuran 2 mili. Kesetimbangan akan bergeser dari arah larutan biru ke larutan merah menjadi warna ungu. Kenapa kira-kira? Jadi karena faktor konsentrasi Larutan yang warna biru lebih banyak daripada larutan warna merah, hingga sehingga konsentrasinya pergeseran dari apa? dari arah kesetimbangan ke arah merah. Oke, jadi dari keempat praktikum, apakah kita anggap sudah berhasil semua? Terima semua, Bu. Berhasil, percobaan pertamanya saya lihat 80%. Kenapa seperti itu? Pada saat kelompok apa yang sana? Kanan ya, itu gagal saat pertama. Ya, bisa diketahui faktornya apa ya? Gagal. Jadi bisa dibuktikan bahwa pengaruh volume juga berpengaruh ya pada tekanannya. Oke, selanjutnya pada kelompok 1 tadi hampir Gagal. gagal ya. Gagal. Kenapa kira-kira? Karena ada udara Di dalam serang. ya, serang seperti itu. Kenapa juga bisa seperti itu? Karena ada faktor tekanannya. Gitu. Mungkin saat kalian memasukkan cairan ada angin dan juga ikut masuk. Nah, seperti itu jadi angin lebih kuat tekanannya daripada air. Untuk berhasil ya. Jadi saya anggap keberhasilan kelompok kalian pada percobaan pertama itu 80%. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, kemudian konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Lawannya siapa? Lalu seperti yang larutan yang warna biru Ya. tergeser ke larutan yang warna merah. Kenapa bisa? Karena larutan biru diperbesar zatnya, Ya, konsentrasinya. konsentrasinya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kelompok suhu. Silakan disimpulkan. Ini terjadi kesetimbangan karena air bersuhu dingin naik ke atas karena terjadi penyerapan laut. Karena terjadi penyerapan laut. Terima kasih. Jadi kesimpulannya bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa itu kasih konten sebagai ulangan karya. Langsung silang. Oke, jadi dari bagi itu adalah lembar penilaian proses pembelajaran kita hari ini. Di situ ada angket dan juga lembar pemahaman kalian. Nah, angket itu menurut kalian saja ya. Setuju, tidak setuju, sangat setuju. Yang belum dapat nanti menghadap ke ibu. Ya, Bu. Oke, jadi minggu depan kita pertemuan yaitu membahas tentang kisi-kisi ulangan semester kalian. Jadi saya minta tugasnya tolong dikerjakan. Ya, Bu. Karena terakhir pertemuan kita minggu depan. Jadi untuk hari ini terima kasih yang sudah fokus pada pelajaran ibu. Nah, ibu punya hadiah untuk peserta yang paling aktif atau siswa paling aktif. Apa kira-kira? Eka. Skill dulu. Jadi yang lain juga aktif ya. Jadi ini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup lagi dengan doa. Ini doa sebelum kita pulang ke rumah, semoga kita diberikan keselamatan. Amin. Doa saya minta satu orang yang lagi tadi. Oke. Iman, silakan Iman. Pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita
kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa semua.